Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Adik-adik bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu semuanya pada dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, tanpa berlama-lama kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini ya. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan, dan Engkau juga melindungi keluarga kami. Bapa, sekarang kami mau beribadah, kiranya Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya. Senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak. Hey, Dia teman setia. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu.
Tuhan, ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Haleluya. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan ya. Sekali lagi Kalisa mengingatkan sikap doa yang baik, karena kita mau sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk tutup matanya ya adik-adik. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kami sudah siap Tuhan, kami mau dengar-dengaran pesan-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran nasihat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau persiapkan telinga kami, mata kami, dan hati kami, agar kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Kalisa mau tanya dulu nih adik-adik nih. Siapa di antara adik-adik yang kalau berdoa tidak pernah lupa mendoakan mama, papa, kakak, adik? Wah, pasti semuanya ya. Pasti semuanya selalu ingat mendoakan keluarga kita ya. Nah, adik-adik, hari ini Kalisa akan bercerita tentang sebuah cerita di mana Tuhan berjanji kepada Daud ya, untuk keluarga Daud. Janji apa ya? Yuk kita simak video berikut ini ya. Setelah Saul meninggal di dalam peperangan dan Nabi Samuel telah meninggal, Raja Daud naik tahta dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Begitu indah istana ini, padahal tabut Allah diam di dalam tenda. Aku ingin mendirikan rumah untuk Tuhan. Saya harus bertanya kepada Nabi Nathan. Saya tinggal di istana yang cantik, tetapi tabut Allah berada di luar di dalam tenda. Lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami?
Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun bangsa Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari ayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba dan menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga dia dapat diam di dalamnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurku sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anakmu, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kau lihat daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lalu Nathan menghadap Daud dan dia menceritakan tepat seperti perkataan yang telah Tuhan katakan kepadanya. Mendengar ucapan Nabi Nathan, Daud mengucap syukur dan memuji Allah. Adik-adik tentu masih ingat kan ya cerita yang diceritakan oleh Kak Dewi minggu lalu, yaitu tentang Daud ya. Daud itu adalah raja kedua bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan ya. Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Nah, adik-adik, setelah Daud menjadi raja, Daud sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga dia selalu menang dalam peperangan dan kebaikan-kebaikan. Banyak hal yang Daud terima, yang Daud rasakan dari Tuhan. Maka suatu saat Daud kepikiran nih adik-adik. Dia kepikiran seperti ini. Aku tinggal di istana yang sangat cantik, yang sangat bagus. Tetapi tabut perjanjian Allah hanya berada di dalam kemah. Sebenarnya niat Daud sangat baik. Tetapi Allah menolak permohonan Daud itu. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa sih Allah menolak permintaannya si Daud? Padahal Daud kan baik. Dia ingin membuat tabut Allah menjadi mewah dan menjadi lebih baik, lebih bagus. Kira-kira menurut adik-adik kenapa alasannya? Nah adik-adik,
Allah itu punya rencana untuk Daud dan bangsa Israel serta penerus kerajaannya, adik-adik. Jadi Allah punya rencana yang lebih besar daripada yang dipikirkan oleh Daud. Sebab melalui Nabi Nathan, Allah menjanjikan akan memberkati dan mencurahkan kebaikannya kepada Daud dan keturunannya. Kerajaan Daud akan kokoh untuk seterusnya. Dan Allah juga berkata bahwa keturunan Daudlah yang akan membangun bait Allah. Bukan Daud yang akan membuat bait Allah. Tetapi Allah memiliki rencana yang lebih besar, adik-adik. Jadi melalui kisah ini kita belajar bahwa Allah itu punya rencana yang luar biasa, yaitu Dia memberkati Raja Daud dan keturunannya, juga bangsa Israel. Tuhan juga akan sertai. Setelah mendengar kehendak Allah itu, Daud pun menjalankan perintah Allah dengan setia sepanjang hidupnya. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita diajarkan ya adik-adik, supaya kita seperti Daud yang senantiasa setia, yang terus setia, ya, yang mau percaya hanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga akan memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik semua, papa, mama, kakak, dan adik. Ya, sama seperti Allah memberkati Daud dan keluarganya, begitu pula juga dengan kita semua ya. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap setia. Adik-adik harus setia sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan dengan taat, ya, dengan dengar-dengaran, dan juga bukan hanya mendengarkan ya, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa, sikap doa yang baik ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan berupa keluarga yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Engkau lindungi papa, mama, kakak, dan adik kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga kami dan menyertai kami semua dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tanggal 17 Agustus kemarin merayakan ulang tahun ke-77. Biarlah bangsa Indonesia menjadi bangsa kesayangan-Mu Tuhan. Engkau selalu pimpin kami semua rakyat Indonesia seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.